Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi di konten Sinar Harum. Kebetulan ada beberapa subscriber yang nanyakan tentang luas bang pakan dan bagaimana cara menanam, usia berapa, rumput apa yang ditanam, kita akan bahas Baraya. Tapi untuk opening ini, jadi gimana kabarnya Baraya di musim kemarau masuk ke musim hujan ini? Kalau rumput udah pasti ada, tapi badan kita harus tetap sehat karena ini rentan banget untuk tubuh kita ini, biasanya rentan tumbang Baraya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, beternaknya, ngaritnya tetap semangat Baraya. Kebetulan kita hari ini sudah punya stok pakan Baraya, jadi kita ini mau melihat lahan Yukut yang kemarin kita bebenah, udah hampir 1 bulan kita bebenah, cuma belum kita tanami karena masih musim kemarau. Nah ini kalau untuk 1 domba, lahan Yukut yang diperlukan itu 10 kali 10, itu nggak akan kemana-mana, dia hanya ngarit di lingkungan itu aja untuk 1 domba. Jadi nggak harus keluar ngaritnya, cukup di lingkungan itu aja 10 kali 10 untuk 1 domba. Dan sebenarnya peternak juga nggak harus punya lahan besar seperti bang pakan besar. Kalau memang dia lahannya terbatas, bisa seperti saya ini Baraya. Kita memanfaatkan lahan di sini Baraya. Ini kan ini kandang kita kebetulan. Nah ini ada lahan-lahan kosong seperti ini ya, kita tanami ini Baraya. Nah ini kita tanami, walaupun kita tancap, kita tanami karena ini berhubung dekat sama kandang. Jadi ada kohe, ada rarapen kita masukin ke sini. Jadi istilahnya apa ya, untuk mempercepat pertumbuhan dia. Kebetulan kalau saya pribadi kan waktunya habis buat ngarit di musim kemarau itu. Jadi istri terutama yang sering nanam ini semua. Asal tancap, ditanam, tumbuh, disiram tiap hari. Kita tidak pakai pupuk urea. Karena ini ada kohe di sini, ada rarapen, jadi apa namanya, kita pakai pupuk alami ini Baraya kohenya. Nah, ada pupuk, ini semua udah kita tanam Baraya, cuma tertindih. Nanti kalau begitu masuk musim hujan dia akan keluar dengan sendirinya. Dan ini kebetulan ini udah 2 kali panen Baraya, udah kita 2 kali panen, usianya di bawah 1 tahun Baraya. Kalau tepatnya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan Baraya ini usianya. Nah yang kita tanam ini sebenarnya bukan satu jenis rumput budidaya. Di sini ada pakcong, ada odot, ada kingres, ada mambaka kita tanam di sini. Apapun kita tanam. Pokoknya yang bisa dikonsumsi domba, yang bisa jadi untuk pakan kita tanam di sini Baraya. Nah ini juga ada rumput-rumput liarnya, sengaja saya nggak babat. Jadi biarin aja dari suatu saat kita ngarit rumput liar ini sebagai campurannya Baraya. Ada daun pisang, ada petai Cina. Jadi kita pakai ini semua Baraya. Jadi saya mengantisipasi untuk musim kemarau tahun depan. Kalau memang ada kemarau panjang seperti ini lagi, insya Allah persiapan kita sudah lebih matang Baraya. Jadi bukan hanya ini aja, di bawah juga ada Baraya, kita lihat. Dan ini juga ada tanaman-tanaman stroberi Baraya. Istri saya kan senang bercocok tanam. Nah ini ada stroberi, itu kebetulan juga udah ada hasilnya Baraya. Ya kalau habis ngarit aja biasanya. Nah ini Baraya, lahan-lahan seperti ini kan kebetulan ini sebelah sini ini workshop kita untuk pembuatan kandang domba. Jadi Sinar Harum juga kan memproduksi kandang domba, terutama domba Garut, breeding, fattening, atau domba tangkas kita memproduksi juga. Jadi sisa lahannya ini kita pakai untuk tanam rumput Baraya. Jadi saya memanfaatkan lahan semaksimal mungkin untuk apa namanya ya, mempermudah saya suatu saat keluar atau istilahnya saya lagi sakit, kita kan nggak pernah tahu Baraya. Jadi dengan adanya lahan-lahan seperti ini dekat kandang, mempermudah untuk kita. Ya bisa itu istri, bisa itu anak, bisa membantu kita Baraya. Di sini ada ubi juga Baraya kita tanam. Tapi ubi ini sebenarnya Baraya jangan salah paham ya. Kita menanam ubi ini bukan untuk mendapatkan hasil sebenarnya. Kalau memang tuh ada hasil itu bonus sebenarnya. Yang kita utamakan ini untuk campuran bang pakan Baraya. Jadi untuk campuran bang pakan, kalau memang ubi ini nanti ada betinya atau ada hasilnya, ya itu bonus sih sebenarnya. Yang kita mau ambil sebenarnya ini untuk campuran Baraya. Nah ini usia-usianya ini kebetulan ini udah produktif Baraya. Ini usianya ada hampir 1 tahun, Baraya udah produktif nih. Kalau yang kemarin itu baru kita tanam ada Baraya, ini Baraya yang baru kita tanam.
Ini rumput yang kemarin kita tanam usia baru mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan. Ini sekitar 2 atau 3 minggu kita bisa panen. Nah ini Baraya ada rumput liarnya juga Baraya. Jadi kita biarin aja, kita untuk campuran. Dan ini pun ubi, ini kenapa ada tumpang sari namanya ya. Kalau tempat kami ini tumpang sari, jadi ada nanam ubi, ada rumputnya juga tuh. Ada rumput pelaknya juga, atau rumput budidaya, ada rumput liarnya juga. Kita tumpang sari, karena kita membutuhkan variasi pakan Baraya. Nah kalau yang ini posisinya yang ini atau yang ini Baraya yang dekat saya ini posisinya dia udah menginjak 1 tahun, dia dapurnya udah kuat, dia udah punya dapuran sendiri. Jadi awalnya 1, cuman dia lama-lamaan ngedapur, jadi dia usia 1 tahun. Ini kemarin baru kita panen dan sekarang udah seperti ini lagi Baraya. Ini enggak kita pakai pupuk toko atau pupuk pabrik, kita pakainya murni kohe. Karena dekat kandang Baraya, jadi tuh kohe Baraya. Dan ini ada juga ubi-ubian baru sekitar 3 minggu. Nah di sini juga ada rumput liarnya, ada rumput budidayanya juga di sini. Cuma yang belum kelihatan Baraya, baru kita tanam kemarin. Jadi ada yang udah kelihatan mungkin. Karena ini yang nanam adalah istri. Nah ini Baraya nih. Nah ini ada juga. Ini yang nanam kebetulan istri. Jadi istilahnya dia memanfaatkan lahan untuk mempermudah saya mencari bang pakan Baraya. Ini kayak rumput-rumput liar seperti ini kita sengaja kita nggak babat atau sekarang nggak kita obat, karena semakin banyak campuran untuk makan domba semakin bagus Baraya. Nah ini mah yang kita galang ini sebenarnya ini rumput Baraya. Nah ini baru tumbuh ini Baraya. Nah ini tuh ada rumput liarnya juga tuh. Di musim kemarau ini kita tanam kemarin itu lumayan keras tanahnya, jadi kita bantu dengan disiram pakai air dari keran, kita bantu setiap sore sama istri ini disiram. Jadi ya seperti ini hasilnya. Jadi itu Baraya, jadi kalau kita mau beternak itu nggak harus terfokus sama lahan yang luas, lahan yang banyak gitu, enggak. Kita manfaatkan lahan-lahan di sekitar kita aja. Kalau kita memang sibuk untuk bekerja atau untuk mencari rumput, ya istri kadang-kadang kalau melihat bisa bantu, ya silahkan bantu. Jadi istilahnya kita saling bahu-membahu di sini Baraya. Jadi ini Baraya hanya sekedar memberi sedikit informasi, sedikit pengetahuan aja. Jadi lahan sekecil apapun bisa kita manfaatkan. Ya seperti ada tanaman-tanaman ini, tanaman-tanaman istri gitu loh. Jadi posisinya sekarang kita akan coba lihat di lahan yang kemarin udah kita garap. Ya, udah hampir 1 bulan kita garap karena musim kemarau nggak kita tanami. Kebetulan bibit rumputnya udah datang. Itu ada bibit rumput budidaya Taiwan, pakcong sama kingres. Kalau untuk Taiwan ini saya sebenarnya baru uji coba, tapi ya kita coba aja karena itu pakan domba juga. Nanti ada cara penanamannya gimana, strukturnya kita mana, ikuti terus Baraya. Kita sekarang ke lokasi, ke lahan yang kemarin udah kita bebenah. Sekarang udah curah hujan ini hampir sekitar 2 atau 3 hari. Jadi kayaknya tembus sampai ke bawah tanah. Kita coba tanami Baraya. Jadi Baraya di sini juga kita tanami sebenarnya ada tanaman rumput budidaya Gama Umami Baraya ya. Jadi saya di sini selalu bereksperimen. Dalam arti bereksperimen itu rumput budidaya itu kan banyak macamnya Baraya. Pakcong, kingres, kaso, odot, terus juga namanya tadi apa Taiwan ya? Taiwan, terus juga apa namanya? Umami, terus ada mambaka. Jadi kita akan lihat Baraya prosesnya. Nanti kalau udah dia tumbuh, perbedaannya kita lihat Baraya. Kalau menurut saya sih biasanya perbedaannya jadi daun antara lebar dan kecil sama maksimal si puhunya itu biasanya sih. Cuman saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena sekarang belum ada gitu loh. Tapi biasanya seperti itu. Nanti kita next video kita review Baraya kalau memang udah tumbuh. Kita lihat perbedaannya. Kingres itu seperti apa, pakcong seperti apa, Taiwan seperti apa, Gama Umami seperti apa. Sekarang kita masih proses untuk penanaman Baraya. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba dari berbagai jenis rumput budidaya. Semakin banyak jenisnya semakin bagus, pengetahuan kita pun semakin bertambah Baraya. Jadi itu aja Baraya. Sekarang kita berangkat ke lahan yang sedang dibebenah, sedang ditanami rumput Baraya. Ayo Baraya. Baraya, alhamdulillah kita sampai Baraya tadi dari rumah sampai di ini lahan udah
digarap sama Sandi sama Abah. Jadi Baraya, ini lahan yang tadi kita bicarakan di kandang. Sekarang kita udah sampai di lahan. Ini baru penanaman rumput setengah jalan Baraya. Ada juga ya kemarin yang udah kita tanam sebagian dan dia tumbuh. Kemarin itu kita tanam itu di musim kemarau. Pas kemarau lagi panas-panasnya kita tanam. Karena takut bininya udah terlalu kering, jadi kita paksain tanam. Ya alhamdulillah akhirnya jadi juga Baraya. Tuh udah jadi juga alhamdulillah akhirnya Baraya. Nah ini rumput-rumput yang baru tumbuh-tumbuh itu Baraya, yang di bawah itu sebenarnya itu usianya belum sampai 1 tahun Baraya. Jadi di sini memang tanahnya subur pertama, yang kedua dekat sama air juga. Jadi kalau memang dibutuhkan air untuk disemprot ya kita pakai mesin Baraya. Tinggal ngambil dari sana selang ke sini semprot aja. Ini kemarin udah kita bebenah Baraya. Nah ini dari ujung sana Baraya, alhamdulillah tuh udah tumbuh rumput, bahkan lebih dari ekspektasi saya. Sebenarnya lebih, saya nggak berharap sesubur ini gitu, tadinya nggak terlalu memikirkan itu, ternyata wow gitu. Saya juga ini, jadi ini kita tanamin juga, kita paksain Baraya. Nggak cuman hanya rumput Baraya, di sini ada juga rumput-rumput liar, bukan hanya rumput budidaya Baraya, tuh rumput liar ada, dan daunan ada, pohon pisang ada, jadi semua ada. Apapun yang bisa mencakup untuk pakan domba kita akan rawat di sini. Nah karena berhubung ini lahannya belum dibatas Baraya, dalam arti belum ada pagar, jadi kalau ada yang habis luar, penebangan buangnya suka sembarangan aja. Jadi kita harus bersihin juga Baraya. Jadi Baraya, sebelum kita lanjut kerja atau kita nanam rumput lagi nih, kebetulan istri udah bawain berbegalan Baraya buat mengisi amunisi dulu. Kita isi amunisi dulu Baraya. Selamat makan Baraya, kita makan sama-sama Baraya. Jadi Baraya, kita sekarang lanjut lagi untuk penanaman bini. Ini di posisinya kan kita galang nih Baraya nih. Jadi biar si bini ini atasnya itu nggak terlalu padat, jadi dia buat nyerbungnya itu lebih mudah. Kalau untuk cara penanaman atau cara nancepnya itu berbeda-beda Baraya. Ada yang ditidurin, ada yang seperti ini, ada yang diadu ini. Kalau kita pakainya dua-dua Baraya, jadi biar lebih cepat ngedapur. Sebenarnya kalau rumput seperti ini Baraya nggak diginiin juga, kita awur juga jadi sih sebenarnya. Cuma kan kita biar lebih rapi aja dan lebih kuat akarnya. Sebenarnya ini dengan tanah digali terus diawur aja begitu, ditutup lagi sama rapen atau sama apapun jadi sih rumput seperti ini sebenarnya mah. Ini nggak susah, dan ini jenisnya Thailand Baraya, Taiwan Baraya. Tapi untuk kontur tunasnya sama, semua sama seperti ini. Mau itu pakcong, kingres, kaso, mambaka atau berapapun jenisnya sama sebenarnya. Cuman yang akan membedakan itu pasti dari daun Baraya. Ada yang lebar, ada yang kecil. Dari kembangnya juga mungkin ada. Tapi ya kita akan coba untuk kita nanti kalau ini memang udah tumbuh, kita akan sepil Baraya. Perbedaannya di mana? Nah ada juga yang nanamnya seperti ini Baraya. Nah ini kita coba berbagai cara tanam Baraya. Ada yang seperti ini Baraya. Tuh, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini Baraya. Ada juga yang seperti ini, diginiin. Ada juga, jadi gimana enaknya kita. Kalau saya sih ambil ngudak-ngudaknya dapuran Baraya, karena semakin kuat dapur dia, semakin bagus nanti hasilnya. Jadi membutuhkan waktunya itu nggak lama. Nanti setelah seperti ini kita kubur, atasnya jangan terlalu padat, kita tarik lagi Baraya. Terus ini penanaman nanti sampai sana Baraya.
Ini juga sebelum ini ditanam ini ada juga yang udah kita tanam, yang kemarin yang saya katakan musim kemarau saya paksakan untuk saya tanam. Nah itu udah mulai keluar tunas-tunas mudanya atau namanya bini-bini barunya. Cuman itu pola tanamnya seperti ini, Bare, kita tidurin. Kalau yang itu yang baru udah mulai tumbuh-tumbuh seperti ini pola tanamnya. Sekarang kita pakai pola seperti ini. Dan ini nanti ditanamnya, Bare, dari ujung sini terus sampai ujung sana. Dan kita nggak akan terlalu dempet, nggak akan terlalu kerap, karena kita ngudag lahan ini biar penuh dulu. Nanti untuk ngerepin atau untuk ngayumannya pada saat nanti dulu panen, kalau yang tua kita tancap lagi, kita tancap lagi, kita tancap lagi. Jadi beli benih itu hanya sekali, ibaratnya. Beli benih sekali, kita misalnya ada sekian 40 bata, kita asal ditanam dulu, asal penuh dulu. Nanti untuk ngayuminnya, untuk menuhinnya, untuk ngerekepinnya dari yang tua-tua kita ambil. Nah ini kan ada ini, Baraya. Nah ini pun sama seperti ini. Nanti ini kalau udah yang udah tua atau seperti yang bawahnya udah kuat, bisa layak untuk bibit, kita tanam ke sini. Jadi nggak harus beli lagi. Jadi kita ambil dari sini. Kalau saya sih ada yang dituakan nanti, dalam arti saya buat sengaja buat tunas, buat bibit, biarin dia tumbuhnya kuat. Nanti setelah itu saya ambil daunnya, si batang bawahnya itu saya tanam. Jadi untuk ngerepin ini. Jadi kita hanya bermodal sekali, Baraya, sebenarnya. Kebetulan yang jenis Taiwan ini kita juga ngambil dari teman, Baraya. Dari teman kita ngambil, kita uji coba kemarin tuh 4 karung kita coba, kita tanam dulu. Kalau yang ini udah kaso-kaso dari tempat kita juga. Kebetulan kita juga ada beberapa bata di Cijuatang. Jadi kita tanam, kita ambil yang tuanya, kita tanam. Bisa dilihat, Baraya, lahan-lahannya. Nah ini ada daun jabon, Baraya, jati bodas ini. Nah ini jati bodas, ini masih muda, Baraya. Ini kalau memang dia udah tua atau memang udah daunnya udah lebar, itu bisa dipakan juga. Ini bisa jadi pakan campuran juga. Jadi banyak kayak ini ada hawur atau bambu-bambu muda, bisa jadi untuk obat mencret, Baraya. Karena ini sebelumnya ini kan lahan ini sebenarnya pohon bambu, Baraya, total pohon bambu ini. Cuman kemarin kita bersihin, kita jadiin lahan jukut, jadi pembukaan lahan sebenarnya. Itu ada pohon-pohon pisang juga, ada sopsi. Jadi ini semua jadi pakan nantinya, Baraya. Intinya kalau kita mau menanam rumput atau membudidayakan rumput pelak, itu harus ada campurannya, Baraya. Rumput-rumputnya kecil-kecil kayak gini atau apapun itu jenisnya. Nah ini nggak apa-apa, jangan jadikan hama. Pada saat begitu kita ngarit rumput liarnya, itu kita bawa untuk campuran. Jadi kalau untuk para senior-senior di saya di luar sana, kalau mungkin penyampaian saya ini ada yang kurang atau memang selisih paham, bisa masuk kolom komentar. Ini yang kami lakukan ini hanya sebatas ikhtiar untuk antisipasi di musim kemarau mendatang. Kalau memang ada kemarau panjang seperti ini, persiapan kami lebih matang. Bukan berarti kami tidak matang persiapannya, karena lahan yang memang musim kemarau itu sangat-sangat luar biasa, jadi rumput pun kurang pertumbuhannya. Kalau memang ada yang mau menanyakan lebih lanjut, share atau apa namanya, lebih privasi, lebih japri kami akan quick respon apapun itu. Ada yang butuh benih jukut, silahkan bisa kontak ke nomor kami. Jadi mungkin itu aja, Baraya, sedikit informasi. Terima kasih udah menemani kami tim Sinar Harum ini untuk membuka lahan, perluasan lahan. Terima kasih, Baraya. Ini hanya sekedar berbagi, kita sharing. Inilah yang kami alami untuk menghadapi musim kemarau tahun nanti. Jadi jangan musim kemarau yang kemarin sangat panjang itu jadikan pelajaran buat kita. Jadi di musim kemarau masuk ke musim hujan ini, rumput pasti udah mulai tumbuh. Cuman antisipasi tenaga kita, fisik kita, karena itu sangat rentan. Pancaroba itu akan pengaruh ke fisik kita. Apalagi tukang ngarit, panas kepanasan, hujan kehujanan.
jaga kesehatan Baraya. Jadi itu aja, kalau ada yang mau menanyakan lebih lanjut, masuk kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak, tetap semangat, sukses selalu.